Hadirin rahimakumullah, kita itu ini saya cerita dulu biar untuk mengingat bahwa orang yang sholat itu bisa jadi dia lalai, bisa jadi dia tergoda dari yang yang tidak biasa dia temui. Saya ingin cerita ini, bukan berarti ini ya, kalau ada yang muadzin di sini ya. Ini tentang muadzin. Muadzin ini soleh, yang taat pada Allah. Buktinya apa? Dia sering mengumandangkan azan. Tetapi ternyata sesoleh apapun itu bisa kalah ketika dia tidak kuat imannya dengan godaan berupa wanita, berupa perempuan. Bukan berarti ini mendiskreditkan perempuan ya. Maksudnya ini kita ambil hikmahnya, laki-laki harus hati-hati dengan perempuan, dan perempuan hati-hati jangan-jangan jadi penggoda dari laki-laki, bagi laki-laki. Jadi dikisahkan seorang pemuda soleh ini taat kepada Allah, dia ditugaskan untuk menjadi muadzin, tukang azan. Jadi waktunya azan dia segera naik atas menara kemudian mengumandangkan azan. Ia lakukan terus menerus hingga suatu saat ketika dia azan, sebelum azan dia itu melihat seorang perempuan. Jadi kelihatan dari atas kan kelihatan, di seberang sana ada di sebuah rumah ada perempuan cantik. Dia sudah deg-degan. Jadi ada sreg. Itu kan kalau orang itu begitu kesan pertama begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda. Itu iklan ya. Jadi kalau sudah klik pertama melihat kok ada yang dek, berarti sudah klik. Udah, dia azan biasa. Azan berikutnya, Mas ada lagi, lihat lagi. Makin kepo ya. Wah, siapa itu? Begitu selesai azan, sholat, dia cari informasi tentang perempuan itu. Berikutnya ketika waktu azan dia semangat. Jadi sebelum azan itu dia sudah nangkring di atas menara untuk apa? Melihat si perempuan itu yang ia senengin. Singkat cerita, setelah suatu lama mengintai dari jarak jauh dan cari informasi, apa yang ia lakukan? Dia beranikan diri untuk ke rumah perempuan itu. Ternyata apa? Si perempuan itu adalah bukan muslim, bukan seorang yang beragama Islam, tetapi non. Lalu apa? Ketika dia ketuk pintu, siapa itu? Aku. Siapa? Soleh. Siapa kamu? Aku si tukang azan, muadzin. Wah, ini perempuan itu tahu, wah muadzin tukang manggil sholat ini, mesti dia orangnya taat, mesti dia suka sholat. Tetapi apa? Karena dia bukan muslim, maka apa? Dia berperan menggoda si laki-laki. Apa yang dilakukan? Siapa itu? Aku soleh, si tukang azan. Silakan masuk. Ketika sudah masuk, ini ada anak kecil ya. Ketika sudah masuk, maka apa? Kalau sudah bertemu, apalagi di rumah yang tidak ada orang lain selain dua orang ini, maka hasrat si pemuda itu makin kuat. Maksudnya ini hasrat nafsu syahwat ya, yang bukan yang keinginan yang bagus, tapi untuk syahwat nafsunya. Lalu apa? Si perempuan itu, kamu boleh menjamah saya, tapi dengan syarat. Si pemuda ini, begitu ada lampu hijau semangat. Dengan kalau bahasa peribahasanya itu, seandainya itu Prambanan dipindahkan ke Bandung juga berani ya. Demi apa? Supaya bisa menjamah itu perempuan. Ternyata apa? Permintaannya sederhana, tapi ini bisa membuat fatal. Apa itu? Kamu wahai pemuda boleh menjamahku dengan syarat pilih salah satu dari dua pilihan yang aku tawarkan. Apa itu? Lalu si perempuan itu ngambil daging babi, sepotong daging babi dan minuman khamar. Wahai pemuda, kamu pilih salah satu, makan daging babi atau minum khamar. Si pemuda ini tahu kalau dua-duanya ini nggak boleh.
Daging babi haram. Kalau kemarin kan ada yang kulit apa bulunya gimana mana Pak Is tadi? Tadi saya mau bahas itu ternyata Pak Is tadinya nggak ada. Membulu ini tentang bulu babi ya. Terus minuman khamar sama haram juga. Karena keinginan syahwatnya tinggi, apa? Dia mikir, mending aku minum khamar. Minum. Apa yang setelah itu apa? Dia minum lalu mabuk. Setelah mabuk, nggak sadar kan? Maka dia perilakunya makin nggak karuan. Maka terjadilah pemerkosaan. Sudah heboh sedunia. Oh, ternyata orang yang taat, orang yang suka manggil adzan saja itu bisa terjerumus oleh godaan. Apalagi yang enggak pernah, yang enggak taat, yang enggak soleh. Itu kesimpulan dasarnya. Ini artinya apa? Artinya kita itu yang sudah sholat memang ada jaminannya bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa ini orang rajin ke masjid, sholatnya berjamaah, sholat fardunya berjamaah, bahkan sholat sunnahnya mungkin ditambah, tetapi dia masih juga ada kesempatan atau melakukan maksiat, berbuat keji dan munkar. Lalu pertanyaannya, apa sholat itu nggak berfungsi? Apakah ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar itu nggak benar? Ini hadirin rahimakumullah. Maka apa? Maka selama kita itu masih dikaruniai hidayah oleh Allah untuk tetap sholat, bisa sholat, maka kita semakin kuatkan. Di antaranya ngaji seperti ini. Lalu, datang Pak Is tadi. Tapi sudah lewat daging babinya ya. Nggak usah diulang nanti biar Pak Is tadi kepo ya. Apa jadinya kita yang sudah ini mempertahankan supaya sholatnya berkualitas juga diiringi dengan doa. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu diamalkan. Jadi setidaknya setelah sholat, selain doa yang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, juga ada ini, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau umum boleh mau diganti domir anak menjadi nahnu boleh. Jadi Rabbij'alna muqimas sholah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kata Rabbij'alni menjadi Rabbij'alna. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami, bukan jadikanlah aku, tapi kami, karena bersama-sama atau orang banyak. Malam Kamis itu kan bapak-bapak suka membaca ini, selain baca ayat kursi ya, juga membaca doa ini. Itu artinya apa? Secara tidak langsung mendoakan anak keturunannya, terutama jamaah yang malam Kemisan, anak cucunya, itu menjadi orang-orang yang muqimas sholah. Orang yang muqimah sholat itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Maghrib 2 rakaat dilakukan, 4 rakaat isya dikerjakan, subuh 2 rakaat dilakukan, zuhur dikerjakan, asar dikerjakan. Bukan sekedar itu, tapi mengamalkannya. Di min asari sujud, ada bekas sujudnya itu bukan hitam di kening saja, tetapi ada bekas-bekasnya. Bagaimana ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sudah, yang maha besar itu Allah. Jadi sebelum sholat dia mendapati masalah apapun, ada begitu peliknya masalah, itu belum apa-apa dibandingkan kebesarannya Allah. Allahu Akbar. Oh sudah, Allah itu yang maha besar. Masalah tadi itu sepele, mesti akan ada jalan keluarnya, mesti akan ada solusinya. Di rumah tanggakah, perilaku anakkah, perilaku istri, perilaku suami, perilaku tetangga atau perilaku warga yang lain, itu belum seberapa masalah, belum besar, belum ada apa-apanya. Ketika kita Allahu Akbar, sudah kita ingat bahwa kita itu ada kekuatan luar biasa, Allah.
Itu ya. Ini prolog saja untuk mengingatkan semua bahwa orang yang suka sholat saja itu bisa jadi lalai, bisa jadi lupa akan Allah karena ada godaan. Ya begitu, memang sudah manusiawi. Manusia itu akan senang terhadap wanita, itu sudah kodratnya laki-laki ya. Kalau perempuan senang perempuan itu namanya kalau senang secara kasih sayang itu nggak apa-apa ya, bukan berarti untuk hubungan ya. Nanti malah kelainan itu. Oke, alhamdulillah. Jadi orang yang lalai, orang yang sholat tapi bisa lalai itu bukan hanya yang fawaidul musholin saja sampai akhir itu, bukan. Tapi diantaranya adalah itu, dia tidak bisa menahan godaan dari kehidupan nyata real. Orang itu bisa soleh, bisa saja. Kenapa? Karena lingkungan yang soleh. Dia bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Karena teman-temannya, karena lingkungannya itu memang hafal Al-Quran, ngapalin Al-Quran. Tetapi begitu dia keluar dari lingkungan tempat dia menghafal Al-Quran, lihat apalagi lewat jalan-jalan itu, sudah bubar semua itu. Makanya dalam kitab taklim itu disebutkan hindari itu yang ada selain makanan ya, melihat yang nggak penting, melihat yang bisa membuat zina mata. Ada jadi bisa menghambat hafalan, bisa mengurangi hafalan, menghilangkan hafalan karena ada perilaku dari anggota tubuh, dari matanya, dari lisannya, dari telinganya, dari tangannya. Ya, di sini bisa jadi ada yang sudah hafal berapa juz, tetapi begitu keluar sudah lingkungannya beda dengan lingkungan yang biasanya banyak hafalan, bisa bubar. Ya, di sini ada Pak Gifari itu kan lalu nih gontor Bapak Ibu ya. Jadi kapan-kapan kita beri kesempatan seperti ini, kan bahasa Arabnya jos. Kenapa? Karena lingkungannya bahasa Arab, ngomongnya bahasa Arab. Tapi begitu keluar dari gontor bisa jadi kurang lancar karena sehari-harinya jadi Jawa. Jadi bahasa Indonesia. Nah, untungnya dipertahankan, bisa bahasa yang lain juga di sini. Itulah Allah. Jadi orang yang sholat itu belum tentu, jangan pede dulu dengan kebiasaan sholat kita, lantas Allah akan tidak berikan cobaan atau kemaksiatan. Peluang untuk maksiat itu setiap saat ada terus. Dari mulai yang namanya HP itu banyak sekali peluang untuk bermaksiat. Meskipun dia tukang adzan, meskipun dia imam sholat, meskipun dia seorang suka puasa, dia menjaga sholat fardunya berjamaah. Artinya siapapun bisa tergoda dengan dunia yang nyata di luar sana. Oke, itu prolog sebagai motivasinya. Sekarang kita ngaji. Nah, karena ini kajian malam Rabu pas sholatan, maka kita bahas yang tentang sholat. Jadi kita merujuk kembali ke kitab Safinah. Ini boleh nafas Bapak Ibu ya? Atau sudah mulai ngantuk? Nah, biar masih lama Bapak Ibu sampai jam 19.20 ini masih ada 25 menit. Kita bahas waktu diam ketika sholat. Sholat itu ada waktu diamnya. Nah, nanti antara sukut, diam dengan tumak ninah itu akan ditampilkan di sini apa bedanya. Faslun, saktatus sholati sittatun. Diam dalam sholat itu ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Di antara takbiratul ihram dan bacaan atau doa iftitah. Yang kedua, baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Di antara iftitah dengan ta'awudz itu ada jeda, ada sukut. Yang ketiga, wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Di antara Al-Fatihah dan ta'awudz. Kemudian wa baina akhiril Fatihah wa amin. Di antara akhir Al-Fatihah, maksudnya waladhdallin,
dan amin itu ada sukut. Dan yang kelima, wa baina amin wasurah, di antara bacaan setelah amin dan surat atau ayat. Dan yang keenam, wa baina surah war ruku', di antara surat bacaan ayat atau surat dengan ruku'. Nah, kita uraikan satu persatu. Jadi ada waktu jeda. Tidak langsung di wasol gitu, tapi ada jeda. Kalau baca Al-Qur'an kan wasol. Ini ada jeda. Nah, kalau bagi imam itu kesempatan untuk apa? Ambil nafas. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, enggak langsung Allahu Akbar, Allahumma baik wa baina. Enggak. Kenapa? Ada sukut, jeda dulu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, ketika setelah takbiratul ihram sampai keluar Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah, saya agak lama. Bukan lama diam ngelamun terus mikirin apa. Memang saya diam dulu sebentar, Allahu Akbar, terus Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, terus sampai akhir. Itu yang pertama. Jadi ada jeda. Ingat ya, ini dulu pernah sampaikan. Usahakan sebelum jenengan itu takbiratul ihram, pastikan sudah tidak nguap lagi. Coba dengan perhatikan. Biasanya ketika mau takbiratul ihram itu mesti ada nguap. Saat-saat nguap. Makanya apa? Sebelum takbiratul ihram itu pastikan jenengan kalau mau nguap dulu, lepas dulu, nguap dulu. Apa bahasa Indonesia? Ngaop. Apa? Oh, ngaop, nguap. Ngaop, ya ngaop. Angop. Angop ya. Jadi sebelum itu tuh pastikan dulu itu. Karena apa? Disitulah peluang setan menggoda bagi yang mau takbiratul ihram. Allah Maha besar, tapi kan ya kan nggak enak banget ya. Jadi pastikan kalau mau takbiratul ihram itu biasanya ada nguap. Kalau enggak, setelah Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Makanya apa? Bebaskan dulu itu dari menguap sebelum takbiratul ihram. Sifatnya ini tidak wajib, tapi ini kebiasaan. Jadi setan itu akan masuk ketika takbiratul ihram. Begitu muadzin Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setan-setan yang tadinya kabur, terbirit-birit, balik lagi. Langsung siap dengan pasukan, dengan strategi yang paling canggih. Gimana caranya supaya orang yang mau sholat konsentrasinya buyar. Oh, hati-hati itu. Apalagi jadi imam, deg-degan banget itu. Jadi imam itu bapak ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu nggak mau jadi imam. Bapak-bapak kan bisa jadi peluang jadi imam. Itu godaannya banyak. Pura-pura baju kayak daham-dehem kayak, pokoknya peluang untuk ada riyaknya tinggi, besar. Belum juga nguap. Jadi hadirinkumullah, setelah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah itu ada jeda. Jenengan sudah mempraktikkan belum ini? Kalau setelah takbiratul ihram langsung baca yang Allah iftitah, Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira, atau ada jeda dulu? Ada jeda itu maksudnya berhenti dulu ya, sukut dulu. Saktatus sholat sitah itu yang 6 diamnya waktu sholat itu ada 6, diantaranya adalah ini. Boleh ambil napas, tapi jangan napasnya di suaranya banter. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Enggak gitu ya. Ya biasa aja. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Gitu ya. Jadi boleh digunakan untuk ambil nafas, tapi jangan sampai mengganggu tetangganya. Apalagi gitu ya, ke tetangganya malah pingsan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diam waktu sholat itu baina du'ail iftitah wa ta'awudz, yaitu di antara iftitah dan ta'awudz. Setelah iftitah selesai, kemudian mau ta'awudz,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu diam sebentar, sukut. Jadi saktatu sholat yang kedua adalah baina du'ail iftitah wa ta'awudz, di antara setelah iftitah dengan ta'awudz. Ya. Berhenti dulu. Kemudian yang ketiga, bainal Fatihah wa ta'awudz, antara ta'awudz dengan Al-Fatihah. Setelah tadi antara iftitah dengan ta'awudz ada jeda. Ta'awudz dengan bismillah itu Al-Fatihah juga ada jeda. Ada berhenti sebentar, sukut. Jadi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai sana. Itu yang ketiga, bainal Fatihah dan ta'awudz, ada jeda. Kemudian yang keempat, baina akhir Fatihah dengan amin. Di antara akhir membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan takmin amin. Jangan diprotes nih, saya amin loh ya. Jangan di apa namanya? Diperkarakan. Amin. Di bacaan takmin. Biasa baina akhir Fatihah dengan amin. Jadi setelah waladdallin, amin. Nah, kalau anak kecil beda lagi, apalagi kalau di kampung-kampung. Kalau di sini mungkin relatif aman ya. Di beberapa tempat itu begitu waladdall, amin. Ya, sebelum lin itu sudah amin. Ya anak kecil, apalagi anak kecil ada banyak, lebih dari 3 atau 4, sudah amin kencang-kencangan. Nah, Bapak Ibu kan sudah dewasa, sudah paham yang betul, maka apa? Setelah waladdallin, amin. Usahakan bacaan aminnya jenengan selaku makmum dengan imam itu bersamaan dengan malaikat. Supaya apa? Nanti akan diijabah doa-doa serta diampuni dosa. Jadi kalau bacaan takminnya jenengan yang makmum imam bersamaan dengan malaikat, bacaan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Enak banget kan jadi kalau jadi makmum, tinggal kira-kira imam orang mau amin, ikuti amin bareng. Ketika bareng itu apalagi bersama dengan malaikat, maka apa? Akan diampuni dosanya oleh Allah. Cuma nyebut amin doang bisa berpeluang untuk diampuni dosanya oleh Allah. Tentu ini dosa-dosa yang kecil atau dosa-dosa yang ringan, bukan dosa-dosa yang besar. Jadi dipraktekkan begitu, waladdallin, amin. Tuntaskan dulu lin, jeda, kemudian amin. Tidak langsung waladdallin, amin. Ada jeda. Kalau tadi salah itu ya, harusnya ada jeda. Ya enggak panjang-panjang amat. Itu yang keempat. Yang kelima, bainal amin wasurah, yaitu setelah amin dan surah. Jadi waladdallin, amin, diam dulu. Kalau menjadi imam, tidak amin belum selesai sudah bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhalladzina. Nah, malah apa? Belum jeda kan? Biar jeda dulu, amin. Kalau saya agak jedanya agak lama. Itu amin itu yang betul yang panjang maka pendek. Soalnya kemarin itu saya salah jilpad, itu ada makmum yang amin, padahal namanya amin, dia itu malah amin gitu, jadi cepat sekali. Aman. Jadi ya terima kasih Pak Uji. Bagaimana cara membacanya amin? Nanti kata dasarnya sama ya, a, alif, mim, nun. Tapi ketika ada ya-nya akan berbeda. Kalau amin itu berarti artinya seperti fi'il amr, amin, suruh amankan, amin. Tapi kalau amin itu artinya ada doa atau harapan, yaitu semoga Allah mengabulkan. Bagaimana kalau dengan amin?
Nah, itu yang tadi saya mirip-mirip dengan ada fiil amrnya. Amin. Minnya tidak ada ya-nya. Jadi yang betul itu A-nya dua, ada seperti alis. Alis kemudian huruf mim, ya, nun. Amin. Amin. Bagaimana kalau diukur dengan panjangnya, perbandingannya? Perbandingannya itu A-nya kalau bisa A-nya 2, maka minnya yang 3 atau 4. Minnya lebih panjang. Amin. Nah, kebanyakan kan kalau Jumatan terutama amin, minnya lebih pendek. Itu yang kurang benar. Yang betul adalah A-nya lebih pendek, minnya yang panjang. Amin. Tapi jangan panjang-panjang banget ya, nanti malah melebihi 6 harokat. Gitu ya Pak Uji ya. Amin. Tuh ada 4 bacaan amin itu ya, takmin. Amin, 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 terus amin. Oke, itulah pentingnya kita baca ngaji ini ya, bacaan baina amin was surah itu amin. Berhenti dulu baru kalau jadi imam bacaannya jahar bismillahirrahmanirrahim kalau bismillahnya dijaharkan. Kalau Pak Gifari, Pak Wahyu itu kan disirkan baca bismillahnya. Tetap baca tapi tidak jahar ya, jangan Pak Gifari enggak baca bismillah, baca ya. Pak Wahyu enggak baca bismillah, baca cuma tidak dilantangkan atau dijaharkan. Kalau saya di bismillahnya dijaharkan. Itu untuk si jamaah juga dah mulai Al-Fatihah dan mulai surat. Kemudian yang keenam, wa baina surah dan ruku'. Setelah selesai baca surat atau ayat dengan ruku' itu jeda dulu. Misalnya terakhirnya nih kufuwan ahad. Leren, kemudian berhenti dulu sebentar, kemudian Allahu akbar, ruku'. Jadi bukan kan ada yang misalkan ayat terakhirnya Al-Ikhlas ya. Kufuwan ahad, Allahu akbar. Biar jeda dulu sebentar, sukut, kemudian baru ruku'. Itu fasal saktatus sholat sittah. Itu pasal-pasal mengenai diamnya sholat, ada 6. Kemudian berikutnya ini berapa menit lagi? 10 menit. Rukun-rukun yang diwajibkan untuk tumakninah. Faslun al-arkanul lati talzamu fiha tumakninah arba'atun. Ini pasal tentang rukun-rukun yang diwajibkan di dalamnya, dalam rukun itu tumakninah, untuk tumakninah arba'atun, ada 4. Ini harus tumakninah. Jadi kalau di rukun-rukun sholat itu ada di sananya dengan tumakninah, Apa? Yang pertama ar-ruku', yaitu ruku'nya dengan tumakninah. Yang kedua i'tidalnya dengan tumakninah. Yang ketiga sujud. Dan yang keempat julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. 4 keadaan ini, 4 rukun ini diwajibkan untuk tumakninah. Lalu disebutkan lagi nih, ini dalam kitab lagi. Apa itu tumakninah? At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dimaksud dengan sukun ini dengan tumakninah dalam kitab Safina ini yaitu apa? Diam setelah bergerak, haitsu yastaqiru, yang seukuran sehingga seluruh anggota udwin mahallah, sehingga di seluruh anggotanya tetap kembali kepada tempatnya, mahallahu biqadri subhanallah, biqadri dengan ukuran atau seukuran, seumpama selama membaca subhanallah.
Subhanallahnya bukan subhanallah. Kalau subhanallahnya cepat. Bacaan subhanallah yang standar, subhanallah. Itu sudah tumakninah. Jadi kalau ada yang ruku setelah membaca ayat atau surat, Allahu Akbar, subhanallah. Terus sami Allahu liman hamidah, boleh. Tetapi kan kalau hanya mengandalkan seukuran membaca subhanallah, kemudian tidak mencakup yang lain, akan sayangkan ada sunnah-sunnah Nabi yang tidak bisa diperoleh. Yaitu apa? Ketika ruku itu pastikan ini si tulang-tulangnya itu lurus. Yang ini nih kesininya itu biar enak. Ingat kemarin sudah sampaikan ya, tangannya itu memegang lutut, bukan betis. Pas ruku itu tangannya seolah-olah bahkan memegang lututnya, seolah memegang kencang. Lututnya bukan paha atau betis. Apalagi kaki, telapak kaki ya. Ada yang bisa telapak kakinya nyampe enggak? Nah, saya lihat praktekan. Saya masih kuat gak nih kalau misalnya sampai dengan telapak kaki ini adegan salah. Malika mau ruku dari kufuan ahad, Allahu Akbar, ini yang salah ini yang salah Bu, contohnya ini. Kemudian ke sini, ke pergelangan di kaki ini, betis. Yang betul bagaimana? Ini lutut saya, di lututnya dipegang kencang. Bukan apalah tahu di paha yang salah gini pahanya begini, atau begini, bukan di paha tapi di lutut. Di paha mungkin lagi sakit pahanya ya. Ini dalam keadaan sehat normal ya, kecuali kalau ada yang mungkin terkendala di kakinya atau di lututnya atau boyok ya, pokoknya yang tidak umum ya, yang pas lagi sakit. Kemudian i'tidal berikutnya adalah tumakninah berikutnya adalah sedang i'tidal. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, lurus biar kembali si tulang itu enak, rileks. Baca yang minimal tadi kan seukuran subhanallah, tapi kalau di sini apa? Rabbana walakal hamdu. Itu yang sederhana. Namun tambahkan Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi. Itu boleh. Sampai situ. Isi tangannya kalau pas ruku enggak usah obah-obah. Enggak usah goyang. Jadi ketika dari ruku kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya diam, enggak. Jadi tangannya diam. Setelah itu baru sujud. Nah, i'tidalnya tumaninahnya adalah yaitu diam. Oh iya. Jadi setelah ruku i'tidal, tapi i'tidalnya itu bukan tangannya diluruskan tapi ke sedekap lagi. Nah, pernah dibahas ya itu kenapa dia juga mengamalkan, tetapi bukan Nabi yang mengamalkan. Jadi yang dilihat takrir ibaratnya, bukan keputusan dari berupa keputusan, bukan yang dicontohkan. Kenapa? Karena beralasan seperti di awal, seperti semula kan Allahu Akbar kemudian sedekap gini. Maka apa? Begitu setelah ruku dia sami Allahu liman hamidah gini. Padahal kalau dicari yang menggunakan hadis-hadis yang lain adalah kedua tangannya diluruskan. Gitu ya Pak Rudin. Itu tumakninahnya adalah tangannya lurus kemudian enggak usah digerak-gerakkan. Nah, coba perhatikan. Jangan amati orang yang sholat, bagaimana dia sholat itu rukunya gini. Ada yang mungkin belum selesai rukunya dia langsung. Pencurian yang paling jahat yang tidak bagus adalah yaitu apa? Dia mencuri ketika ruku. Maksudnya dia cepat banget. Ya. Nah,
Nggih. Nah, jenengan jangan ikut-ikutan yang banyak itu, tapi cari yang benernya meskipun sedikit. Ya. Nah. Nggih. Berikutnya sujud yang demikian pun sujud. Nah, ketika sujud usahakan diwajibkan di sini yaitu harus tumakninah. Dan terakhir julus bainas sajdatain yaitu duduk di antara dua sujud. Itu juga harus tumakninah. Jadi tidak sekedar sujud kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Tapi ada duduk di antara sujudnya juga tumakninah. Nggih, silahkan cukup ya, silahkan bertanya. Pak. Kalau diperagakan tentang kondisi rukuk, tadi dimensinya menghadap ke sana yang itu enggak lihat. Oh iya. Nggih, terima kasih. Nggih. Baik. Ini ada yang terlalu menjongkang banget. Nggih. Ya. Lurusnya berapa 90? Nggih. Nah, posisi kepala juga terlihat benar. nggih, terima kasih. Ini Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa tinggi badan seseorang itu juga bisa mempengaruhi dari posisi datarnya si tulang ini. Termasuk saya itu nggak bisa lurus, tegak lurus. Tapi kalau misalnya siapa ini yang itu bisa lurus, nggak bengkong. Sekarang dimensi menghadap ke sana ya. Jadi dengan kelihatan. Berarti yang itu nggak kelihatan, yang ini lihat. Ketika mau ruku setelah bacaan surat, misalnya saya ambil ayat terakhir, kufuwan ahad, Allahu akbar. Saya lurus tidak ini? Kurang ke bawah apa kurang ke atas? Apa yang kurang ke atas? Kepalanya gini? Ininya. Nah, nanti jenengan bisa melihat gerakan rukunya yang lain. Bagaimana? Bisa jadi tidak sampai lurus, tetapi yang dipatokannya adalah lututnya, tangannya ke lutut. Untuk kesini itu kadang beda-beda orang akan melengkung dengan lurusnya. Ya. Tetapi syaratnya ini sudah terpenuhi nih. Tangannya di lutut, digenggam kenceng boleh. Ya, nggak usah dibengkokkan gini tangannya. Apalagi kalau berjamaah ya. Itu ya Pak siapa? Pak Har. Biasanya Pak Har di sini soalnya. Saya kaget ada di situ. Nggih, itu kalau dimensi mengarah ke sana. Nggih, begitu ya. Yang lain? Ya, Pak. Nggih. Bukan masalah hobi lagi kan? Enggak. Sudah saya tutup ini. Dalam bacaan iftitah. Iftitah. Itu kali ada sudah. Tapi biasanya saya belum selesai doa iftitah, imam sudah baca Al-Fatihah. Dalam pernah saya dengar kita harus mendengarkan imam. Ya. Apakah iftitah saya dibuat sampai itu? Nggih. Jadi sampun Pak. Jadi begini, bacaan iftitah belum selesai, tetapi ini jadi makmum ini. Makmum membaca iftitah belum selesai, imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus dilakukan? Stop. Dengarkan imam. Jadi misalnya sampai mana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Jangan berhenti. Membaca doa iftitah itu sunnah, kemudian Al-Fatihahnya itu rukun, wajib. Maka dengarkan imam membaca bismillah, Al-Fatihah ya. Dari mulai bismillah sampai walaudhdallin. Begitu ya. Atau pas bacaan surat belum selesai, misalnya ya, sholat zuhur atau sholat asar, jenengan baca surat setelah Al-Fatihah belum selesai, tapi imam sudah ruku, sudah stop, langsung ikuti imam. Jadi tidak usah diselesaikan sampai ayat atau suratnya habis. Nggih. Malah waktunya yang habis. Ampun nggih, ada pertanyaan lagi buat minggu depan? Tidak ada. Gini, Bapak Ibu saya mohon izin, seandainya minggu depan itu nanti saya tetap masuk, tetapi nanti akan ada dari Babe Jamal. Tahu Babe Jamal? Gas Babe Jamal itu jadi
babe barang bekas, jadi mal amal. Jadi amal soleh. Jadi ada gerakan gas babe jamal, gerakan ambil sampah gas babe jamal barang bekas menjadi amal soleh. Nah, seandainya diizinkan, maka minggu depan kan ada waktu sekitar 40 atau setengah jam. Nanti saya 10 menit atau 20 menit. Nanti sisanya dari babe jamal. Pripun? Tidak apa-apa. Nah, ini babe jamal itu di Masjid Ahmad Dahlan Bok Duhur. Jadi sekarang itu sedang ada gerakan untuk mengolah sampah. Setidaknya nanti di sini kan ini minuman ini aja kan setiap pengajian ada berapa? Nanti dikumpulkan, diikhlaskan dari jamaah ini, kemudian bisa dikelola oleh Babe Jamal itu. Sifatnya free ya, gratis, tidak berbayar ya. Seperti saya itu juga rutin setiap berapa 1 minggu atau 2 minggu itu diambil untuk barang botol-botol dan kertas-kertas bekas. Ini sama di sini misalkan ada masjid sama. Jadi gerak yang ditekankannya itu adalah tidak harus ke sana. Maksudnya sebisa mungkin ada pemilahan sampah-sampah dari jenengan di rumah, tidak dibakar sebisa mungkin. Itu gerakan bukan untuk harus ke sana enggak, tapi ini gerakan moralnya membantu pemerintah juga mengenai pengolahan sampah. Itu ya, diizinkan ini? Oke, terima kasih. Nanti saya akan menghubungi ke pihak Babe Jamal. Mungkin ada 10 sampai 20 menit untuk memberikan bagaimana aktivitasnya, kemudian manfaatnya dan lain-lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini pertemuan ke 175 ya. Tadi saya belum bilang. Selasa 9 bulan 1 2024. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.